Halo semuanya, perkenalkan nama saya Claudia Gerensi Mulyati, NPM 21 10 3148, kelas 2021C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hakikat, jenis, karakter HAM, dan DUHAM. Oke, mari kita simak penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir. HAM mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dihormati dan dilindungi demi menjaga harkat martabat manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan jenis-jenis karakter HAM. Yang pertama, universal. HAM dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial. Yang kedua, tidak dapat dicabut. HAM tidak dapat dikurangi atau dihilangkan oleh siapapun karena merupakan hak yang melekat pada manusia. Yang ketiga, saling terkait. Pembunuhan satu hak asasi akan mempengaruhi pembunuhan hak asasi lainnya, sehingga HAM harus dipenuhi secara utuh. Implementasi HAM di Indonesia. Yang pertama, landasan hukum. HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang serta peraturan. Yang kedua, institusi pemajuan HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM berperan sebagai lembaga mandiri. Yang ketiga, pendidikan HAM. Pemerintah dan masyarakat mengupayakan peningkatan kesadaran dan pemahaman HAM. Yang berikut, pelanggaran HAM dan upaya penegakannya. Yang pertama, pelanggaran HAM. Tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia seperti pembunuhan, penyiksaan, dan diskriminasi. Yang kedua, penegakan hukum. Upaya penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana dan pengadilan HAM. Yang ketiga, pemulihan korban. Pemberian kompensasi, restitusi, rehabilitasi, dan bentuk pemulihan lainnya bagi korban. Yang berikut, latar belakang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Yang pertama, pasca Perang Dunia II. Pelanggaran HAM yang terjadi selama Perang Dunia II mendorong upaya untuk menegakkan dan melindungi HAM secara global. Yang kedua, pembentukan PBB, pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 1945 menjadi momentum penting untuk mengembangkan sistem perlindungan HAM. Yang ketiga, adopsi DUHAM. DUHAM diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 sebagai standar global perlindungan HAM. Ruang lingkup hak-hak dalam DUHAM. Yang pertama, hak sipil dan politik, hak atas hidup, kebebasan, keamanan, serta partisipasi dalam pemerintah. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pekerjaan, pendidikan,
standar hidup yang layak, serta partisipasi dalam kehidupan budaya. Yang ketiga, hak kelompok rentan. Perlindungan khusus bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok minoritas. Yang keberikut, prinsip-prinsip dasar DUHAM. Yang pertama, martabat manusia. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi tanpa pengecualian. Yang kedua, kesetaraan. Semua orang memiliki hak dan kebebasan yang sama tanpa diskriminasi. Yang ketiga, universalitas. HAM berlaku untuk semua orang yang ada di seluruh dunia tanpa membedakan latar belakang. Yang terakhir, saya menyimpulkan dari beberapa topik yang saya jelaskan. HAM adalah hak-hak mendasar yang melekat pada setiap manusia. Deklarasi Universitas HAM menjadi landasan global untuk melindungi dan menegakkan HAM. Implementasi HAM di Indonesia terus diupayakan melalui berbagai hukum, institusional, dan edukasi. Terima kasih. Sekian saja materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.